Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Santi Nirwalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yaitu tentang lipida. Adapun bagian-bagian yang akan dibahas yaitu ada pengertian, fungsi, klasifikasi, sifat, dan juga contoh lipida dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, ada pengertian lipida. Lipida adalah senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut di dalam air yang dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar seperti kloroform atau ether. Lipid ini tidak larut di dalam air karena umumnya lipid memiliki gugus nonpolar sedangkan air memiliki gugus polar. Lipid merupakan bentuk energi kimia simpanan yang paling penting. Lipida yang paling banyak ditemukan di alam adalah lemak. Lipida polar merupakan tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolik. Berikutnya ada klasifikasi lipid. Menurut Bloor, lipid dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada lipid sederhana, yang kedua ada lipid kompleks, dan yang ketiga ada derivat lipid. Yang pertama, lipid sederhana. Lipid sederhana ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada lemak. Lemak adalah ester dari alkohol, gliserol dengan 3 molekul asam lemak. Yang kedua ada lilin atau wax. Lilin atau wax adalah ester asam lemak yang mengandung 14 sampai dengan 36 atom C dengan alkohol yang mengandung 16 sampai dengan 22 atom C. Wax ini merupakan penyimpan bahan bakar penghasil kalori pada plankton dan juga merupakan lapisan pelindung buah, daun, rambut, bulu, wol di sekresi vertebrata sebagai kulit pelindung yang bersifat fleksibel, berminyak, dan tidak tembus air. Yang kedua ada lipid kompleks. Lipid kompleks dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada fosfolipida. Fosfolipida mengandung fosfor dan gliserol. Mempunyai 1 atau lebih gugus kepala yang memiliki polaritas tinggi dan juga 2 buah ekor nonpolar. Merupakan komponen utama lipida membran. Sebagai struktural membran, tidak pernah tersimpan dalam jumlah yang banyak, dan jenis fosfolipida utama yang ditemukan pada membran adalah fosfogliserida. Yang kedua, ada sphingolipid. Sphingolipid merupakan kelas kedua terbesar dari lipida membran. Memiliki kepala polar dan 2 ekor nonpolar, namun tidak memiliki gliserol. Peran gliserol di sini akan digantikan oleh sphingosine. Yang ketiga ada derivat lipid. Derivat lipid ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada asam lemak. Asam lemak merupakan komponen utama dalam pembangun lipida. Yang kedua ada gliserol. Gliserol adalah gliserida yang paling sederhana dengan hidroksil yang bersifat hidrofilik dan higroskopik. Gliserol merupakan komponen yang menyusun berbagai macam lipid. Dan yang ketiga, ada steroid. Steroid merupakan lipida membran yang tidak tersabunkan, tidak memiliki asam lemak. Merupakan molekul kompleks yang larut di dalam lemak dengan 4 cincin yang saling tergabung. Selanjutnya ada asam lemak. Asam lemak merupakan komponen pembangun lipida dan juga merupakan asam organik berantai panjang yang mempunyai atom karbon dari 4 sampai 24. Asam lemak ini memiliki gugus karboksil tunggal dan ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang. Asam lemak tidak larut di dalam air, namun dapat terdispersi menjadi misel dalam larutan NaOH dan KOH encer. Asam lemak tidak terdapat bebas di dalam sel atau jaringan, namun terikat secara kovalen pada berbagai kelas lipida yang berbeda. Asam lemak ini
dapat dibebaskan dari ikatannya dengan dua cara, yaitu hidrolisis kimia atau enzimatis. Selanjutnya, ada klasifikasi asam lemak. Klasifikasi asam lemak dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, asam lemak jenuh atau asam lemak dengan ikatan tunggal. Yang kedua, ada asam lemak tak jenuh atau asam lemak yang mengandung satu atau lebih ikatan tangkap. Selanjutnya, ada klasifikasi lipida berdasarkan asalnya. Yang pertama, nabati, yaitu berasal dari tumbuhan yang mengandung lemak tak jenuh dan tidak mempengaruhi kolesterol, misalnya kacang-kacangan, kelapa, alpukat, dan lain-lain. Yang kedua, ada hewan, yaitu berasal dari hewan dan mengandung lemak jenuh dan kolesterol, misalnya ada daging, telur, keju, mentega, dan lain-lain. Kemudian ada sifat-sifat dari lipid. Yang pertama, hidrolisis dari lipid akan menghasilkan asam lemak. Nah, asam lemak yang dihasilkan ini akan berperan pada proses metabolisme tumbuhan dan juga hewan. Yang kedua, ada lipid tidak larut di dalam air, tetapi dapat terlarut di dalam pelarut organik. Misalnya, benzena, eter, aseton, klorofrom, dan juga karbon tetraklorida. Yang ketiga, ada lipid mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Namun, ada beberapa jenis lipid yang juga mengandung kandungan nitrogen dan juga fosfor. Dan yang keempat, lipid tidak memiliki satuan yang berulang, tidak seperti karbohidrat dan juga protein. Selanjutnya, ada fungsi dari lipida. Yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, pelindung organ tubuh. Yang ketiga, sumber asam lemak esensial. Yang keempat, sebagai pelumas. Yang kelima, menghemat protein. Yang keenam, menjaga suhu tubuh. Yang ketujuh, pelarut vitamin A, D, E, K. Dan yang ke-8, menjaga kestabilan tubuh. Selanjutnya ada contoh penggunaan lipida dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada sabun. Sabun adalah campuran dari natrium hidroksida dan berbagai asam lemak yang terdapat di alam bebas. Yang kedua, ada minyak goreng. Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair. Dan yang ketiga, ada mentega. Mentega ini berasal dari lemak hewan. Dan juga masih banyak contoh penggunaan lipid dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika dalam penyampaian materi terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.